Maka di sakristi itu tidak ada pripek. Iya, tidak ada kartu, nggak ada juga. Silakan baca. Di sakristi itu yang ada adalah busana liturgi. Maka tidak ada snack, tidak ada kerat-keratan aqua, nggak ada. Busana liturgi. Kalau Anda mau menyimpan kerat-keratan aqua di tempat lain, Anda bisa mengatakan sakristi kan sakrum, tempat kudus. Gitu. Sakristi itu busana liturgi, itu persiapan gitu ya. Nah, sekarang kita tahu. Arem nyimpannya tidak di sakristi. Arem kok di dalam sakristi, ngapain? Gitu ya. Ini karena ini loh, di sakristi yang disiapkan itu ya hanya busana liturgi. Hendaknya, tetapi kalau kita kadang-kala nyimpen barang awut-awutan ya sudahlah, karena ini disarankan hendaknya memang hanya barang-barang untuk liturgi, gitu ya. Nah sekarang kita tahu. Maka ini selanjutnya A, untuk imam yang dikenakan apa pakaian liturginya, alba, stola, dan kasula. Maka yang kita praktekkan untuk selama ini rupa-rupanya kurang taat asas sesuai inilah. Saya ini kan pakai handalian Bapak Ibu. Ini bukan alba, ini bukan baju misa. Saya ke pasar boleh pakai ini. Ini bukan alba, ini juga. Saya angon boleh pakai ini karena ini baju harian. Saya asal-asal boleh pakai ini. Saya kunjungan umat boleh pakai ini karena ini baju harian. Nah baju liturgi itu alba. Maka setelah ini harusnya saya pakai alba. Alba itu yang lengannya longgar besar, bawahnya ada rinda-rinda sederhana itu alba, pakaian liturgi. Lalu kalau pakai itu harus pakai singo, sabuk tali. Sabuk tali bukan sabuk pita. Nah yang kita lakukan sabuknya pita. Dosa, enggak dosa, tetapi signal itu tahu, gitu ya. Lalu ada jumbainya. Nah sekarang kalau kita pakai sabuk pita, apakah bisa diberi jumbai? Enggak bisa. Sabuk tidak bisa pakai jumbai, tapi signal bisa pakai jumbai. Jumbai tahu ya? Dekorasi ujung tali itu yang limit. Nah, apa namanya? Apa? Nasel. Ya pokoknya itu tasel atau apa itu ya kilir itu. Nah itu. Lalu Bapak Ibu, lalu saya pakai stola kain tipis tadi, lalu baru kasula. Kalau pastor di sini saya yakin akan mengatakan panas. Tapi kalau kita mau lihat pakai liturgi seperti ini. Jadi ini baju harian. Jubah itu baju harian. Maka saya ke pasar, saya mengajar, saya jalan-jalan ya pakai ini nggak soal, karena ini baju aja. Lalu setelah itu pakai alba untuk ibadah. Diapan pun sama, alba stola dalmatik. B. Berikutnya pelayan lain juga sama. Lektor, prodiakon, misdinar pakainya alba. Ditambah busana lain yang sudah disahkan. Busana lain yang sudah disahkan itu apa di tempat kita? Samir prodiakon, samir lektor. Tapi sebetulnya kalau samir itu pun tidak diizinkan, Anda cukup pakai alba, enggak apa-apa Bapak Ibu. Maka besok lagi kalau Anda bertugas, lupa bawa samir, jangan merasa berdosa. Enggak, Anda boleh hanya pakai alba. Gitu ya. Jangan merasa dosa. Enggak. Itu ya. Ya, accident. Semua petugas yang memakai alba, harus pakai ami harusnya. Ami itu kain segi 4 gede banget, kanggo tadah bolot. Karena harus ditekuk di sini, dipakai di dalam gitu. Lalu ditekuk keluar supaya keringat leher dan keringat dari rambut itu tidak membasahi alba yang akan dipakai orang lain setelah itu.
Ini bukan masalah liturgis, ini masalah higienis, gitu ya. Tapi yang terjadi ngagumnya kaos Rom. Nah, kalau itu alba Anda sendiri nggak apa-apa. Kalau alba bersama-sama, hati-hati. Yang setelah Anda pasti megah, ngagem, lebus, gitu toh. Apalagi di sini rodo coklat-coklat ireng kuning enggak. Gitu ya Bapak Ibu, maka amis kain simpat yang harus dipasang di kerah kita untuk tadah keringat dan kotoran. Gitu. Lalu talinya panjang digubet-gubet tidak karu-karuan. Gitu ya. Supaya kita tahu sih, tidak usah bikin. Karena di sini albanya sudah milik sendiri. Yang nyuci kan, yang nyuci siapa? Oh, yang nyuci di sini laundry. Kalau nah itu juga nggak hemat jadinya. Iya. Kita butuh tukang cuci, siapa yang mau? Saya mau. Lo bener dong. Saya cucikan sudah. Nyucinya di sini, gosok di sini. Bagus. Kalau boleh bawa pulang. Nah, itu ya. Saya setrika. Kalau bisa suatu kali ada begitu, paramenta kita itu ada paramenta bagian mencuci pakaian-pakaian liturgi itu bagus. Tidak harus ngecek pakai tangan, pakai mesin, tapi memang harus ada yang nandangi. Kalau enggak kan nggak bisa pakaian kotor dihanger tiba-tiba jalan ke mesin cuci sendiri. Nah, kalau diizinkan saya mau. Nah, berarti Bapak, saya pernah Pak Ratno punya anak buah, bukan punya satu relawan untuk membantu di paramenta. Karena yang dibutuhkan itu ngeloroti, memastikan ini sudah dipakai 2 kali atau sekali atau memang sudah agak kotor, masuk. Dipastikan itu saja sih, nggak harus nandang. Jadi misalkan habis minggu ini dipakai, besok tak cucikan enggak Pak? Enggak apa-apa. Sama setrika saya kembalikan. Yang penting ada yang nandang, nanti bisa bergabung saya dengan paramenta. Saya sanggup Rahmat, betul. Apalagi kalau mau mencuci kan lebih enak lagi. Yang nyuci saya sendiri, bukan saya cucikan lagi. Iya, makasih sendirian. Nanti silahkan dirembuk di paramenta. Itu yang misdinar aja. Gitu ya. Kalau yang perwakilan yes. Iya, yang sini yang misdinar. Iya, sebetulnya namanya bukan ruang ganti, tetapi ruang persiapan untuk peribadatan. Udah bisa aja Pak bawa. Semuanya namanya sakris. Semua namanya Iya. Karena kita punya 2 kan. Terusnya 3. Enggak, 2. Tengah itu gudang. Tengah itu gudang. Karena nggak bisa apa-apa ya semua perlengkapan. Lah karena isinya porsi, tangga darurat dan macam-macam untuk naik. Kuncinya lainnya di sana gitu. Iya. 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 Lalu ada pandel-pandel itu kan berarti bukan sakris. Sakris kita 2 sementara ini. Selanjutnya di bawah C, kalau ada peralatan masuk, ini yang disiapkan evangeliarium, sudah kita tahu pendupaan daripada dupa kalau ada pendupaan ya, lalu lilin dan salib. Oke lah, itu gampang. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Bu Yun. Kalau ada beberapa romo, saya lihat itu kalau unjukin misa nggak pakai kalba ataupun juga, tapi langsung pakai Sholat. Prinsipnya Ibu, Bapak Ibu, pastor itu bahkan pakai singlet, pakai celana kolor, misanya tetap sah. Yang membuat misa sah bukan busananya sih, tetapi menjadi persoalan adalah ketika kita misa, kita pun perlu membantu supaya semua orang menemukan bahwa peristiwa ini peristiwa rohani. Jadi bukan sekedar pokoknya asal jalan begitu sih. Tetapi kalau ada pastor teman-teman kita yang ngeyel begitu, kita tidak bisa apa-apa, karena mereka mungkin akan mengatakan, yang penting kan aku pastor, aku iso misa ki ora mergo aku mbok apa ya sudah. Kalau sudah bertemu dengan begini kita sulit. Tapi prinsipnya kalau saya misa hanya kawasan dan koloran, saya itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain yang ingin menyaksikan Tuhan yang hadir dalam sakramen itu diistimewakan, diagungkan, lalu saya sebagai pemimpin sikapnya jauh dari keagungan itu saja. Itu beberapa kali terjadi ketika kami naik gunung. Nah kan ini situasi darurat. Mana ada naik gunung situasi darurat?
naik gunung itu pasti situasi yang dipersiapkan Bapak Ibu. Ya kalau gitu jelas akan ada misa, ya bawa dong peralatan misa komplit. Ngebot-boti loh, bagaimana kalau memang abot ya rasa misa sisan. Hanya begitu sih. Gitu ya Bu Yul. Jadi kalau ada teman-teman imam yang ya sesekali kita akan menjumpai, ya sudah